Sesant all in. Kita balik ke security yang lagi dihadapin negara sekarang Den ya. Jadi menurut lu tuh cara ngamaninnya sebenarnya gimana sih? Banyak sih ya. Kalau boleh cerita tentang security itu we talk about three things: people, process, technology. Tiga-tiganya itu harus selaras, barengan gitu jalannya. Nggak bisa prosesnya atau people-nya kan kalau duluan gitu, ini harus berbarengan jalannya gitu. Proses tuh kayak undang-undang itu termasuk proses sih. Terus aturan-aturan itu proses. Teknologi kita tahu kayak firewall kah, web application firewall kah, proxy server kah, macam-macam itu yang bisa dipasang di perimeter internet negara ini gitu. Oke. Yang ketiga, people. Nah ini people ini kan kita cuma bisa reach dengan awareness istilahnya gue tuh. Iya. Makanya dibilang weakness ya. Iya. People is the weakest link. Iya, the weakest link ya. Weakest link. Paling lemah. Yang paling lemah. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati itu sebenarnya bukan di teknologi tapi sebenarnya di people itu yang paling utama tuh. Betul. Orang ini, people-nya ini yang paling lemah. Di tempat gue tuh bahkan sampai fake account yang dilaporkan itu di atas 250 per hari. Fake account apa? Fake account Instagram, nomor telepon WhatsApp. Oh, banyak dong itu. Banyak banget Pak, 200 per hari Pak. Saya rasa Anda aja punya. Enggak. Anak muda sekarang rata-rata tuh dia punya IG satu asli, yang satunya fake account. Waduh. Itu yang gue tanya-tanya sama temen gue yang masih muda. Rata-rata mereka punya dua. Satu buat pribadi, satu buat stalking. Padahal itu bisa dilacak loh. Salah, nggak boleh ngomong. Siapa juga yang mau ngelacak? Kecuali Anda orang penting. Ya. Jadi banyak tuh orang yang misalkan kan sekarang kan transfer 6.500 ya ke beda bank gitu. Dia bilang, lu mau nggak transfer lu cuman jadi 100 rupiah atau lu 20 kali transfer tiap bulan gratis. Nah kalau lu mau ini Google Form-nya, lu isi tuh nomor rekening lu, nomor PIN lu semua, nomor KTP semua. Pada saat itu di submit, klik, udah bisa pindah lu rekening lu. Oh, ada praktek kayak gitu? Ada, itu yang 200 lebih tiap hari itu yang gue laporin. Nomor telepon. Jadi itu sebenarnya bukan dari banknya kan? Bukan, makanya harus hati-hati. Iya banyak ya. Iya, terus nggak usah inilah bank yang lu tadi sebutin, fake account-nya itu verify bro di Instagram. Fake account bank yang lu sebutin tadi itu verify di Instagram. Oke. Harusnya kan nggak bisa kan di IG. Tapi ini bisa verify. Wow. Jadi dia itu ada lu misalkan, lu seleb, tau-tau lu udah verify nih, udah dapet kan nih account verify-nya tuh centang biru, account lu di take over, diganti nama bank yang tadi lu sebutin tadi itu. Nah di situ lu langsung tulis tuh promo bank ini, kalau mau ini bisa klik link ini misalkan. Awalnya dari orang yang verified terus dihack. Iya. Ganti seolah-olah jadi bank itu. Iya. Berarti kalau kayak gitu bener dong, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Iya dong. Mereka semua menawarkan kenyamanan lo untuk lo. Lo transfer nggak usah bayar. Setelah lo okein, berarti kan keamanan lo hilang. Itu kan fake, nggak bener. Iya, tapi kan yang ditawarkan selalu kenyamanan. Jadi yang digunakan oleh penjahat-penjahat itu adalah bagaimana membuat lu nyaman dan lu tertarik. Iya, sampai lu ngisi data-data yang harusnya lu nggak share. Iya, dan akhirnya dia mengorbankan keamanannya dia. Iya, breach. Ya, Data breach itu salah satunya. Terus
Ada lagi yang promo jadi premier. Nasabah premier kan harusnya kan kalau lu punya tabungan di atas sekian ratus juta, lu jadi premier. Dengan lu premier, lu dapat ini. Nah, ini dengan ini lu bisa premier nih. Gua usahain premier. Caranya itu isi ini gitu. Ada yang kayak social engineering tuh kayak gitu. Bahkan yang pakai SMS pun ada, masih ada loh yang pakai SMS loh sekarang. Serius. 2022 masih ada yang pakai SMS. Ternyata masih ada. Emang masih dibaca apa ya? Ada tak? Kan nggak semua internet di Indonesia ini merata kan. Di kota-kota yang internetnya nggak merata, ya 2G masih jadi pilihan. Nah, yang cuman masih bisa ringback tone udah gitu. Ini kan itu masih jadi pilihan komunikasi mereka. Iya. Telegram udah enggak ya? Telegram. Anjir, kirim kemana aja udah lama banget kirim telegram. IB, LG, SKT. Anjir. Harap datang ya. ART, BTG. Kita buat apa ya waktu SD belajarin gituan ya anjing? Nggak tau, gue SD gak belajar. Gue belajar semapor kalau SD. Gue gak nyampe telegram. Cara menulis telegram. Anjir, lu ada SD lu ya canggih lu. Nah, maksud gue cara-cara social engineering itu masih banyak. Bahkan di tempat yang gue jaga sekarang itu tiap Senin semua karyawan itu pasang video yang sama di tiap hari Senin pagi. Itu kayak hati-hati social engineering. Ini tidak pernah meminta ini dengan harapan siapapun mungkin sanak saudara yang ngelihat ini, iya ini bener nih, harus hati-hati nih. Emang untuk mengalahkan social engineering ya cuma dengan awareness itu kalau menurut gua. Paling populer caranya ya awareness. Salahnya nggak semua orang, internet kita kan nggak semuanya kenceng tuh. Lu pindah beda pulau aja mungkin nggak dapet 4G, cuma dapet 3G misalkan gitu. Akhirnya SMS jadi pilihan untuk kirim pesan kan. Betul. Sayangnya udah banyak yang nggak baca. Kayaknya sia-sia itu mereka kirim SMS. Tapi banyak tuh masih ada. Masih ada yang baca juga ya. Masih ada yang baca di daerah-daerah tuh masih baca. Justru di HP gue tuh SMS kayaknya udah gue setting block deh kayak apa. Maksudnya udah nggak muncul di notification-nya off SMS. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau ada SMS cuman ngumpul aja tuh di inbox. Kalau gue buka baru lihat ada SMS gitu. Notifnya gue matiin. Boleh juga tuh. Ya gitulah. Iya, jadi emang people is the weakest link. Memang kayak kita sebutin tuh pakai two factor authentication untuk semua email kita. Itu menurut gua cara yang bagus buat mengamankan diri lu sih. Sedangkan gue juga sadar kalau data gue udah lama bocor dari yang plat hijau, plat merah. Itu email gue ada semua di situ. Udah gitu tambah data dukcapil lah yang waktu itu udah ada semua. Udah gimana ya, gue cuman itu yang gue bisa lakukan. Gue reset semua password gue pakai password random generator itu. Udah, gue nggak inget password gue, cuman 2FA-nya gue nyalain. Tapi kalau menurut gue kan dunia sekarang kan lagi berjalan menuju kenyamanan kan ya. Jadi kalau sekarang gimana, berarti tantangannya adalah gimana menciptakan satu keamanan yang tetap membuat lu nyaman. Iya, biometrics. Screen apa? Thumbprint itu loh. Ini fingerprint. Fingerprint. Jadi kalau lu melakukan transaksi bank, kan lu bisa either masukin PIN atau fingerprint. Fingerprint itu menurut gua nyaman dan aman sih. Aman menurut lo fingerprint? Menurut gue fingerprint masih aman. Kalau yang kayak di film-film tuh di scan gitu kayak di debunya. lu percaya dengan orang oke gue udah masuk ke database. Nggak ada. Hacking itu tahunan, bulanan pasti. Yang paling banyak social engineering ya justru ya. Soalnya paling mudah soalnya. Yang telepon-telepon, ngaku-ngaku teman gitu kan. Ngaku-ngaku dari kantor mau update data, nomor telepon si Indra sekarang berapa, disebutin langsung nomor telepon. Ini lahir tahun tanggal sekian, asal aja. Oh enggak kok, dia lahirnya tanggal sekian. Aduh. Berarti Bjorka tuh social engineering atau bukan nih?
Kalau menurut gua dia bisa exploit di tiga-tiganya. Bisa tiga-tiganya ya. People process teknologinya dia bisa exploit. Bisa exploit ya. Iya. Dan itu grup. Tapi emang yang dikatakan sama sorry Pak Menteri waktu itu kan tidak ada data yang berbahaya yang dia umbar. Breach is a breach. Anda mau hati-hati atau gimana nih bicara? Enggak, maksud gua kalau Ini Menteri loh yang ngomong loh. Iya, kalau bocor tetap bocor maksud gua. Lu udah fail sebenarnya. Tetap udah fail. Tetap udah fail. Akui aja lah. Kalau gue mungkin gue akan bilang gue fail. Ya gue akan lebih baik lagi. Gimana caranya? Ya mungkin gue akan undang orang-orang yang memang ahli dibilang information security yang udah sehari-hari. Mungkin tapi gue sebut tadi orang-orang banking, FSI, financial service industry itu kan lebih pengalaman menurut gue untuk mengamankan data. Tapi datanya sebenarnya berbahaya atau enggak? Berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Ya kan sekarang si social engineering yang nulis-nulis pakai Google Form itu udah tinggal beli data dari Biorka aja. Oh. Kan udah ada nomor KTP harusnya. Kalau gue sadar gue nggak akan ngetik di Google Form. Kan udah ada. Tanggal lahir udah ada. Jadi sebenarnya bahaya ya? Bahaya bro, bahaya. Mau data itu dia bilang, oh datanya data 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kan nomor KTP gue masih sama sampai sekarang gitu loh. Iya kan? Rumah gue mungkin masih sama 10 tahun yang lalu. Lu mau data 10 tahun yang lalu, data 20 tahun yang lalu, data breach is data breach. Gak ada data yang data yang tidak apa dia bilang tadi? Data yang tidak krusial. Iya, tidak data bukan data-data yang penting atau Iya, data-data yang mungkin apa buat dia. Tapi itu kan 1,3 juta, tak. Banyak ya. Banyak. Tapi tetap kita dukung Pak Menteri. Harus. Makanya gue kemarin ikutan itu tuh ada kayak conference gitu. Udah kayak gini nih, kita bisa apa nih? Praktisi IT itu, praktisi security bisa apa? Di situ menurut gue bagus sih acaranya. Ada conference yang mengumpulkan praktisi IT untuk ngebahas ini. Iya, yang tadi malam gue share di grup. Oh, gua nggak lihat. Fine, gak cuma SMS berarti. Notif dari grup keangkatan pun lu. Kecewa Habis kalau grup angkatan kebanyakan foto-foto, bro. Kecewa. Gue share di situ, bagus loh. Dan menurut gue mereka memang praktisi IT yang capable gitu, yang emang kerjanya seperti itu. Dan menurut gue sarannya tuh bagus-bagus. Kesimpulannya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Ya itu, kalau lu mau data lu aman lagi, lu siapin dulu nih frameworknya, apa yang harus diamankan, bagaimana cara mengamankannya. Udah gitu, yang kedua udah nggak ada pilihan, ganti datanya. Ganti data nomor KTP lu ganti. Oh. Biaya besar itu. Ya, terus lu mau hidup dengan kayak gini? Oh kan kita bisa ditambal bro, biasa tambal. Maksudnya kita jadikan nick yang tadinya tidak berbahaya, yang tadinya berbahaya untuk diketahui orang jadi tidak berbahaya kan bisa. Gimana? Ya pikirin lah nanti jangan. Seperti yang lu bilang tadi loh, kayak ada apa ya? Di mana orang mengetahui nick kita sendiri. Kan udah semuanya tak bocor. Nama ibu kandung, nomor telepon, tempat tinggal. Ya kita ganti sekarang nama anjing. Anjir. Atau nama selingkuhan. Anjir. Nggak ada dong. Nggak ada ya. Pencitraan langsung. Nggak. Maksud gue aja yang sampai sekarang di dunia IT dari tahun 2004 itu nggak kepikiran apa lagi gitu. Tapi memang yang pertama itu aturannya dulu harus tegas dan bisa di-push ke semua entity. Nah, yang kedua udah ganti datanya. Data di negara lain tuh bocor nggak sih? Lu pernah tahu nggak? Enggak. Tapi kalau serangan-serangan kayak nyerang kemarin Malaysia tuh bocor nggak sih bro? Kayaknya enggak lah. Enggak. Nggak tahu lah ya. Iya nggak tahu, nggak sampai ke bro kayak ini. Tapi kayak ada yang nyerang ke perusahaan listrik satu negara, terus satu negara blackout
berhari-hari itu benar. Oh, pernah ada ya? Pernah ada. Ada lagi serangan ke satu negara, DDoS, denial of service, sampai orang nggak bisa ngambil ATM sampai 3 hari. Jadi tanggal 2 pas gajian itu tanggal 25, tanggal 25, 26, 27, 28 itu ATM nggak bisa keakses. Lu ngambil duit ke bank pun nggak bisa karena sistemnya di flooding. Bank tertentu ya? Enggak, bank di negara itu, semua bank di negara itu nggak bisa. Lu mau pakai internet banking nggak bisa. Di mana itu? Nggak. Ada lah. Ntar habis ini off lah. Ada. Oh, berapa hari ATM mati ya? Iya, sampai 3-5 hari ATM mati. Mayhem jadinya. Terus yang kayak lu harus bayar cicilan tanggal 25 nggak bisa, akhirnya jadi ketunda 5 hari. Itu kan kena denda. Sedangkan kena dendanya bukan karena si nasabahnya nggak mau bayar. Iya kan? Gitu. Terus itu benar kejadian. Tapi mereka udah bersahabat sekarang negaranya. Udah bagus ya? Udah bagus. Tapi itu sempat kejadian. Terus malware injection ke Windows Update Server. Itu dia inject malwarenya dia. Jadi sampai tahunan hackernya di dalam infranya dia tuh nggak pernah sampai ketahuan. Oh iya, lu pernah cerita ya? Itu benar kejadian. Jadi dia cuma tinggal di satu tempat doang. Satu network tertentu Iya. tanpa ngapa-ngapain. Tapi dia bisa stay di situ bertahun-tahun, bisa ngambil data. Ini ada yang minta, gue ambilin datanya akunting dong. Oke, gue ambilin. Atau jangan-jangan udah ada sekarang. Kita nggak pernah tahu kan? Makanya pasang SIEM Pak. Jualan lagi gua. Kita bisa memonitor endpoint Bapak. Kita ada EDR. Ya bilang lah Mas Siam kalau gitu. Kasih tablet di sini. Anjir. Terus ada tulisannya SIEM. Mana SIEM itu produknya Security banyak. is important. Nanti kesorot nih dari kamera gua. Iya. Iya kan? Boleh jualan. Masa di podcast lain doang boleh ada monitor gitu. Ya, tulisan gerak. boleh. Ya itu kayak ini deh, yang terakhir Uber. Uber kan data breach itu lucu juga tuh. Itu malah servernya di-hit jutaan kali sampai servernya nyerah. Servernya nyerah. Waduh. Sampai udah servernya ngasih apa aja yang di request di web requestnya. Berapa lama tuh? Apanya? Enggak. Penyerangannya tuh berapa lama sampai dia? Itu pasti berbulan-bulan. Orang sampai servernya sebesar itu nyerah. Oh pernah kayak gitu? Uber ini kemarin bocor datanya. Oh sampai sekarang enggak dong? Masih bisa operasi dong sekarang? Ubernya nggak tahu, kita kan nggak ada Uber di sini, di luar negeri. Gua nggak tahu, cuman maksudnya dia itu di hit sampai jutaan kali sampai servernya nyerah. Itu sih pasti udah dari mungkin ratusan atau ribuan endpoint yang ngirim request barengan sampai. Itu beritanya udah banyak. Bisa browsing Uber. Nah itu kan di teknologi juga dia breach-nya gitu. Jadi nggak harus people ya, teknologi juga harus bisa. Tapi emang people sih yang harus ditata ya, yang paling susah ya. Betul. Kayak nomor PIN sama dengan tanggal bulan lahir. Aduh, itu kan common banget di sini. Biar gampang diinget. Paling bener sih kalau menurut gue sih udah kayak PIN random gitu ya, kayak RSA, kayak token yang kita punya di Google Authenticator itu ya. Iya. Pas login pakai itu. Iya, pas login pakai itu aja. Boleh juga. Tapi kenapa dia nggak nerapin itu? Tetap ada password, tetap ada itu. Mungkin harus bayar servisnya kali ke Google-nya atau Microsoft-nya. Pada saat lu open API kan, mungkin dia akan ngecas, oke, satu kali connection 0,00005 dolar misalkan. Kembali mereka lagi yang diperkaya ya. Ya kita ciptakan sendiri dong. Ciptakan sendiri, boleh. Lu kan programmer tak, lu bikin lah apa. Autentikator. Ayo, Tata Autentikator. We provide you with 2FA solution. I'm not programmer bro. Lu kan developer Sudah. dari dulu. Di zaman kuliah kan lu yang jago. Kagak.
Zaman kuliah kan lu. Jangan gitu, malu gue kalau dibilang jago. Oh, iya. Banyak yang lebih jago, Ndra. Oh iya, sama Aduh. gue juga sih. Makanya pada banyak bilang expert, gue nggak expert, gue praktisi. Iya, jago ngomong doang. Resales, jualan. Dimanapun juga jualan, gitu. Oke, berarti kesimpulannya Bjorka adalah Sekumpulan orang yang sekumpulan orang. pendapat kita nih ya sebagai IT adalah dia sebenarnya tidak ada niat jahat, hanya ingin memberitahu kalau ada bolong. Betul. Tapi caranya mungkin yang Tidak benar. caranya tidak benar. Mungkin dia bingung mau pakai cara apa lagi. Gitu, iya kan? Mereka sekumpulan orang yang punya idealisme yang sama kalau menurut gue. Sama seperti ini, cryptocurrency. Sekarang udah nggak ini. Enggak, tapi kan berawal dari situ. Mereka punya idealisme iya, yang sama. Iya, iya. Karena mereka semua tuh benci sama fiat, bro. Dengar-dengar. Mereka tuh nggak suka sama fiat. Makanya dia ciptakan mata uang yang tanpa bisa diintervensi. Oh. Dimana yang bisa menghasilkan uang itu hanyalah dengan lo bekerja. Bukan dengan lo mencetak. Gitu. Makanya disebut dengan mining. Semakin besar lo mining, lo kan kerja. Lo berhak mendapatkan uang. Konsepnya kan itu. Yang gue dengar adalah mereka tuh nggak suka sama mata uang fiat. Makanya mereka ciptakanlah mata uang sendiri. Gue nggak tahu ini boleh keluar nggak ya? Tapi dengar-dengar kayaknya itu udah menjadi hal umum lah, orang tahu lah. Gue baru tahu loh, beneran. Bener. Makanya kan yang dikejar sama mereka adalah mata uang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Gue taunya itu yang dia butuh satu currency yang bisa diterima di mana aja, tapi nggak bisa dilacak siapa yang punya, makanya dia create. Iya itu juga. Cuman berawalnya itu sebenarnya yang gue tahu itu dari krisis moneter. Kok bisa? Nggak tahu lah, gue nggak terlalu paham. Pokoknya kayaknya sih berawal dari Krismon. Dengar-dengar. CMIW. Wah, ya. Tulis di bawah komentar yang tahu. Correct me if I'm wrong. Tapi yang gue dengar gitu. Jadi mereka nggak terlalu suka sama mata uang, makanya terjadi perlawanan. Gila. Jadi Anda mendukung mana nih? Bjorka atau? Gua sebagai pengamat aja lah. Pengamat aja Gua ya. Cuman ngeliatin kalau take the good side aja sih. Sadarlah kalau emang kita tuh sebenarnya nggak seaman yang lu pikirkan gitu. Ancaman tuh banyak di luar sana. Ya dengan kayak gini koreksi masing-masing lah apa yang bisa diperbuat. Gitu. Ya kalau gue sih berharapnya semoga motif dia hanya untuk Ngasih tahu lah ya. ngasih tahu dan membuat kita berbuat lebih baik lagi gitu loh. Betul. Tidak Setuju, ada motif kejahatan apapun. Jangan sampai. Cuma masalahnya datanya udah dijual. Nah, Yang berbuat jahat bukan dia nantinya. Nah, orang yang beli. Iya. Kayak gue pas dulu data 10 tahun yang lalu, data 10 tahun yang lalu masih valid menurut gue. Nomor KTP gue masih sama gitu. Apa lo gitu. Iya, kalau kita nggak pindah rumah kan datanya masih data sama, alamat masih sama. Iya, makanya data nggak valid mungkin buat dia yang ngomong gitu. Wah, jangan gitu loh. Bisa dikat. Nggak, maksud gue ya itulah. Ya nggak dari satu sekian, ya mungkin dari sekian juta yang di ini 10%-nya lah bener, datanya udah nggak valid, tapi 90%-nya kan masih Iya, valid. orang kalau random kan tiba-tiba Iya, kayak kalau ini. lagi sial ya tau-tau hilang duit gitu. Kan hobinya kita emang random. Kayak penelpon gelap itu kan semua random nelpon. Kemarin ada yang nelpon gua. Ngapain? Ngaku temen gua. Terus pinjem duit. Iya, gua tanya siapa ini? Wah, lupa ya sama saya. Oh, gitu. Terus gua bilang, oh ini Mas Pur ya, Mas Pur. Dia langsung bilang, iya itu tahu. Tadinya mau gue kontenin, Ra. Ya, Cuman gue males ya. Terus Biasa akhirnya dia nggak langsung minta duit loh. Dia nggak langsung, dia bilang, wah apa kabar Mas? Iya Mas Pur. Mbak Pur gimana kabarnya? Tadi gue mau ngomong, Tarjo gimana Tarjo? Pak Broto gimana Pak Broto?
Nggak, gue di tempat gue yang lama itu diajarin kita itu ada password departemen. Nah, jadi password itu harus diingat di kepala, nggak boleh ditulis. Once ada stranger yang tiba-tiba ngaku temen lu di situ, simple, password departemen kita apa sih dulu? Oh, iya. Dia udah biasanya langsung ngalihin ke yang, ini lagi ada ini, sorry ya, ini gitu. Jadi kita harus ada secret question lah ya. Secret question. Yang disetujui bersama-sama di satu community misalkan. Gue temen SMP lu, ya SMP. Itu kan ada apakah IL lah atau apa waktu itu. Nah, yang cuma diketahui oleh ini. Oh iya, halo Efraim. Gue pernah Efraim. Gue Putu Indra, informatika IT, angkatan segini. NRP gue sekian, gue bilang. Wah, dia langsung tahu. Wah, iya bang, gue tahu lah ini lu lah udah pasti dia udah yang tahu NRP itu. Oh, lu ke temen aja begitu ya? Iya. Supaya dia percaya ya? Iya. Padahal dia juga tidak takut itu. Tidak sehati-hati itu. Iya kan, awareness namanya, awareness Dia sekarang cuma ini, kondisi PSSI. Asik, iyalah dia. Iya, dia rindu untuk kembali untuk bisa pinggir lapangan lagi. Membuat PSSI berjaya. Tapi kemarin kan masuk Piala Asia kan, pas lawan Vietnam menang tuh kemarin. Iya, lewat PSSI. Bentar lagi dia ada di sini nih. Asik. Ikutan. Iya, jadi gue minta tolong gue minta futsal inilah, tim gue mau main futsal dan gue nggak ngerti futsal tuh apa, mainnya gimana. Gue kontak dia, tapi sebelum gue kontak dia, Putu Indra informatika IT NRW sekian, gue bilang gitu, ketawa deh, oh iya bang, paham, gue ngerti deh kalau ini lu udah beneran deh. Iya beneran lah, yang tau NRW kan cuman gue sama dia. Lu minta pelatih sama dia ya, jadi pembicara ya? Enggak pembicara sih, gue minta tipsnya aja lah gimana cara. Walaupun tim gue akhirnya kalah, akhirnya gue tahu ternyata futsal itu nggak boleh gini, futsal itu harus gini dari dia sih. Halo Efraim. Semoga Anda direkrut lagi ya. Minimal jadi asistennya Sintayong ya. Ntar minta tiket gratis sih, katanya udah dipromosiin nih ke coachin. Oke deh bro, gitu aja ya bro ya. Okay. Ada lagi nggak bro yang lu mau sampaikan bro? Enggak sih, stay safe, stay healthy. Asik. Pesan-pesan lu buat pemerintah nggak ada? Pemerintah enggak lah, mereka lebih jago dari gue lah, lebih pengalaman, lebih... Nggak tips-tips lah. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Masukan aja masukan. Ya, di otak gue nggak ada lain kecuali itu. Di-generate ulang NIK kita. Menurut gue generate ulang NIK kita. Ya lu roll out lah, gimana caranya roll out satu negara ini, dan sebelum itu dilakukan lu bikin framework yang harus ditaati oleh semua instansi yang ada di negara ini. Bikin pengamannya dulu ya. Iya, baseline-nya dulu jadi, generate ulang udah nggak ada, kamu gimana data kita udah bocor semua. Oke. Kalau gitu semoga ada ini kita nggak ada niat apapun, nggak ada, cuman ngobrol-ngobrol doang. Nggak ada niat menjatuhkan, hanya untuk bisa supaya lebih baik lagi. Amin. Ya untuk Bjorka, setelah podcast ini ada, data kita jangan disebar. Datanya yang mana dia bingung. Ya udah, jadi nggak ada lagi Hendra ya, yang lu sampaikan ya. Ya. Udah kalau gitu gue tutup aja deh. Siap. Tutup ya. Mana ini rolling door ya? Toko. Oke, gue tutup aja podcast kali ini. Sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu se san ol i. Ya, thank you. Bye bye.